Shalom, selamat Sabat, dan selamat malam. Saudara-saudara dimanapun Anda berada. Sungguh ini adalah hari yang istimewa. Bukan saja ini hari Sabat, tetapi hari istimewa di mana saudara masih berada di tempat ini. Di mana saudara masih menikmati persekutuan dengan Tuhan melalui kebaktian kebangunan rohani Yesus kepastian zaman ini. Saudara, biarlah sepanjang Sabat ini dan sepanjang firman yang hendak kita dengarkan benar-benar akan membawa kehidupan kita semakin dekat kepada Tuhan, semakin menaruh harapan kita kepada Tuhan. Karena memang Yesus adalah kepastian zaman ini. Saudara, kita telah tiba di malam yang ke-6 atau di hari yang ke-7 dari kebaktian kebangunan rohani ini. Dan pada malam hari ini, saya akan mengambil sebuah judul, Yesus membebaskan ikatanmu. Pastikan saudara tetap mengikuti ini sampai pada akhirnya. Dan sebelum kita akan mempelajari firman Tuhan lebih lanjut, mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa Surgawi Allah yang maha baik, Engkau adalah kebenaran. Engkau Tuhan yang mampu menolong, Tuhan yang memberikan harapan kepada semua orang. Dan pada malam hari ini, kami siap untuk menerima firman Tuhan. Curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dimampukan untuk mengerti, memahami, dan pada akhirnya firman ini akan menjadi penolong bagi kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari malam ke malam, kita telah diyakinkan bahwa Yesus, ya sekali lagi, Yesus adalah seorang yang sangat luar biasa. Bukan sekedar seorang nabi, ia adalah pencipta dan ia adalah harapan kita. Saudara sekalian, pada hari Jumat, 17 April tahun 1987, ada sekelompok penerjun. Salah satu adalah seorang wanita bernama Debbie Williams. Nah, mereka berada di atas ketinggian 12.000 km di dekat Phoenix, kota Arizona. Mereka meluncur untuk melakukan penerjunan. 4 orang pertama telah meluncur. Dan pada waktu itu, Debbie segera melompat untuk meluncur. Namun, ada satu kesalahan kecil. Ketika ia menukik dengan kecepatan tajam, tiba-tiba ia menubruk akan temannya dan terjadi kecelakaan di sana. Debbie tidak sadarkan diri dan itu artinya ia tidak sempat untuk membuka parasutnya, saudara sekalian. Dan apa yang terjadi? Dengan kecepatan 80 km per jam, ia terus meluncur ke bawah karena memang Debbie tidak sadarkan diri. Saudara sekalian, instrukturnya Gregory Robertson telah dilewati oleh Debbie. Padahal instruktur ini telah mendahulunya bersama dengan keempat temannya. Dia melihat kenapa Debbie meluncur begitu cepat. Akhirnya instruktur ini dengan segera ia mengambil posisi untuk meluncur lebih cepat untuk memberikan pertolongan. Dengan kecepatan 289 km per jam, ia terjun. Namun ia melihat Debbie masih tampak jauh. Gregory segera terjun lebih cepat lagi. Dan setelah mendekat, ia mengarahkan baunya sedikit untuk mengarahkan laju turunnya ke arah Debbie. Dan pada waktu sudah mendekat, segera Gregory menangkap atau meraih tali cadangan di badan daripada Debbie. Dan sambil menyentakkannya, maka Gregory mampu meraih daripada Debbie. Dan apa yang terjadi? Dengan cekar, dengan segera Gregory bergeser dan ia mendekatkan dirinya dengan Debbie. Akhirnya di ketinggian 2000 kaki, hanya 12 detik dari tubrukan itu, Gregory membuka parasutnya sendiri. Dan Debbie dan instrukturnya itu selamat. Saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, meskipun perlu waktu untuk pulih total,
dari cederanya. Debbie sangat bersyukur kepada Gregory yang sudah menyelamatkannya. Saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, penyelamatan yang lebih dahsyat terjadi di Alkitab. Karena penyelamatan ini tidak hanya sekedar menyelamatkan dari fisik. Lebih dari itu, penyelamatan ini terjadi secara menyeluruh. Baik jasmani dan juga rohani. Mari kita lihat kisahnya. Saudara bisa membuka Alkitab saudara di dalam Markus pasal yang kelima, ayat 1 sampai dengan yang ke-20. Inilah kisahnya. Saya akan membacakan, saudara bisa memperhatikannya. Lalu sampailah mereka di seberang danau, di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana, di lereng bukit, sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu. Biarkanlah kami memasukinya." Ayat 13, Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan setan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras. Orang yang tadinya kerasukan legion itu, maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya. Tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau." Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, perikop ini dibuka dengan gambaran tentang seorang pria yang terjerat dalam ikatan setan. Iblis adalah tuannya, dan orang ini berada dalam keadaan putus asa dan tidak berdaya. Saudara, kita diberitahu bahwa dia memiliki roh jahat. Kemudian kita juga menemukan bahwa dia bukan hanya rumah bagi satu roh jahat, tetapi dia dirasuki oleh sekelompok besar setan. Kita bisa baca itu di ayat yang ke-9. Satu legion dalam pasukan Romawi bisa terdiri dari 2.000 hingga 6.000 orang. Pria ini adalah tuan rumah bagi ribuan roh jahat.
Dalam ayat 13, kita diberitahu bahwa ketika setan dipaksa untuk meninggalkan tubuh orang ini, mereka masuk ke dalam kawanan babi yang berjumlah 2000, saudara. Seorang yang malang dan menyedihkan ini sepenuhnya berada di bawah kendali iblis. Saudara-saudara, kerasukan setan adalah fenomena nyata. Itu sangat lazim ketika Tuhan Yesus berada di bumi. Ada banyak orang di dunia kita saat ini yang kerasukan setan. Apakah ada orang kerasukan setan zaman ini? Setan yang bagaimana? Saya hanya ingin mengingatkan saudara bahwa situasi orang ini tidak berbeda dengan setiap jiwa yang terhilang di saat ini. Saudara bisa menemukan di dalam Efesus 2 ayat 1 sampai dengan 3, Yohanes 8 ayat 44. Mari kita baca di dalam Efesus pasal 2 ayat 1 sampai dengan 3. Ini tentang orang yang terhilang, ya. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya, dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya, kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Saudara, ayat ini menekankan bahwa ketika kita hidup di dalam pelanggaran-pelanggaran dan di dalam dosa, sejatinya kita mati. Kita orang yang terhilang, saudara sekalian. Dan pria ini dalam kondisi yang menyedihkan. Dan begitu juga orang-orang yang terhilang. Orang-orang berdosa adalah orang-orang yang terhilang. Mereka semua dalam keadaan kekotoran batin. Itu adalah keadaan yang mengerikan. Di ayat 3 dan 4, kita akan mengetahui bagaimana sakitnya. Ada dua kata yang menggambarkan kondisi pria ini. Adalah makam dan juga rantai. Setan-setan yang mengendalikan orang ini, saudara sekalian, telah mengusirnya dari kehidupan yang normal dan dia menghabiskan hidupnya di kuburan. Terpisah dari lingkungan sosial dan hanya berteman dengan suasana sepi, keterasingan, dan rasa sakit yang luar biasa. Inilah yang dihadapi oleh orang ini. Nah, kita diberitahu dalam ayat 4 bahwa orang-orang di sekitarnya mencoba yang terbaik untuk menahannya. Mereka akan menangkapnya dan mengikatnya dengan belenggu dan rantai. Dan kita tahu bahwa benda melekat pada kakinya, rantai akan mengikat tangan, lengan, dan tubuhnya. Tapi perangkat buatan manusia ini tidak bisa menahannya. Dia mematahkannya semudah seorang anak merobek selembar kertas, saudara sekalian. Sangat mudah. Dan ketika kita melihat jiwa yang malang ini, saudara sekalian, tidak sulit untuk membayangkan dari kondisinya kepada kondisi yang terhilang di sekitar kita. Terjebak dalam kondisi keadaan yang menyedihkan, saudara sekalian. Saudara-saudara, dosa yang menguasai hati orang berdosa atau orang yang terhilang mendorongnya untuk menghabiskan hari-harinya dengan orang mati. Apa maksudnya? Mereka yang terhilang dalam dosa tidak memiliki keinginan untuk berada di sekitar yang hidup. Orang berdosa membenci hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan. Mereka membenci hal-hal yang berhubungan dengan terang. Mereka membenci segala sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan dan pekerjaannya di dunia. Mereka menghindari kebenaran. Mereka menghindari hal-hal dari Allah. Mereka menghindari orang-orang yang mengenal Tuhan. Dan mereka lebih memilih untuk menjalani hidup mereka dalam cengkraman kematian dan kegelapan daripada hidup dalam damai dengan Allah. Tentu saja, manusia memiliki caranya sendiri untuk menaklukkan dan menyembuhkan masalah yang mengganggu umat manusia. Manusia membangun penjara, lembaga, rumah sakit jiwa untuk menahan mereka yang menunjukkan tanda-tanda lahiriah kematian batin. Sebagaimana orang-orang atau sebagaimana orang yang kerasukan setan ini. Dengan berusaha mengikat, membuat rantai bagi orang ini.
Manusia mempromosikan pil, ramuan, dan psikologi sebagai jawaban atas dilema manusia. Masalahnya adalah upaya manusia untuk menyembuhkan kebobrokannya sendiri adalah upaya manusia yang hanya mengobati gejalanya. Usaha manusia tidak akan pernah bisa mengobati penyebab kondisi manusia. Jika manusia ingin mendapatkan bantuan yang dia butuhkan, dia harus mendapatkan bantuan itu dari Tuhan. Saudara sekalian, orang yang terhilang memilih kegelapan daripada terang. Karena apa? Karena mereka membenci terang. Yohanes 3 ayat 19 sampai dengan 21. Firman Tuhan berkata, "Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatan yang jahat itu tidak tampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah." Saudara, sangat jelas. Orang yang terhilang memilih kegelapan daripada mereka hidup dalam terang. Saudara sekalian, di dalam Roma 3 ayat 10 sampai dengan 23, saudara akan mendapati di sana Rasul Paulus memberikan penegasan yang luar biasa. Orang-orang yang terhilang atau orang-orang berdosa ini, mereka lebih memilih dosa daripada juru selamat karena mereka jahat dan sepenuhnya menyerah pada pengejaran kejahatan. Makanya dengan tegas dikatakan tidak ada orang yang benar. Yang ada adalah orang yang dibenarkan, saudara sekalian. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang yang mengaku percaya perlu memeriksa hatinya ketika mereka mulai menginginkan pekerjaan kegelapan. Kita perlu melihat kondisi spiritual kita ketika kita menemukan alasan untuk menghindari cahaya. Ketika kita tidak dapat duduk selama kebaktian khotbah, kita memiliki masalah rohani. Ketika kita menemukan alasan untuk menghindari rumah Tuhan, kita memiliki masalah rohani. Ketika kita menemukan diri kita merindukan cara-cara dunia, kita memiliki masalah rohani. Saudara, mari kita mulai kembali kepada kehidupan yang benar. Kembali kepada kehidupan terang. Dan itu adalah tempat yang sangat kita rindukan. Tetapi manusia seringkali tidak melihat akan kondisi spiritual seperti itu. Bagaimana dengan kondisi selanjutnya? Di ayat 5, ketidakberdayaannya. Dapatkah kita membayangkan teror yang ditimbulkan oleh orang itu? Dia tinggal di antara makam-makam itu. Dia telanjang. Dia berlarian seperti orang liar siang dan malam. Dia memotong dirinya sendiri dengan batu. Tubuhnya berlumuran darah dan bekas luka. Dia kotor, dia bau. Dia menakutkan bagi semua orang yang melihatnya. Dia berteriak dan berteriak dalam siksaannya. Kita tidak tahu mengapa pria ini menyiksa dirinya sendiri. Mungkin itu adalah upaya untuk menemukan kelegaan dari iblisnya. Mungkin iblis memaksanya untuk melakukannya, menyebabkan dia berjalan di jalan penghancuran diri. Kita tidak tahu mengapa dia menjerit dan menangis di makam-makam itu. Kita tidak tahu. Mungkin dia melakukan hal ini karena dia sangat ingin bebas. Mungkin dia melakukannya karena dia terpaksa melakukannya. Kita tidak tahu mengapa dia melakukan hal-hal yang dia lakukan. Tetapi tindakannya menunjukkan bahwa dia berada dalam situasi putus asa dan dia membutuhkan bantuan. Apakah kita terhilang dan terikat dalam dosa? Atau apakah kita diselamatkan? Hanya ada satu obat untuk kondisi kita. Kita tidak membutuhkan pil, kita tidak membutuhkan psikiater, kita tidak membutuhkan seorang konselor, kita tidak memerlukan program 5 langkah, 7 langkah, atau 12 langkah untuk berhenti dari kebiasaan-kebiasaan yang buruk kita. Tidak. Kita membutuhkan Yesus. Dia adalah penawar racun dosa.
Dia adalah obat untuk kondisi kita. Dia adalah solusi untuk masalah kita. Saudara-saudara, begitulah kondisi putus asa dan menyedihkan pria ini. Dan ini sangat mengerikan. Ada banyak orang-orang di sekitar kita. Di desa, di kota, di seluruh penjuru dunia. Orang-orang yang jahat. Orang-orang yang dalam keadaan putus asa. Ada miliaran di dunia ini seperti orang yang malang ini, saudara. Saya tidak tahu. Mungkin saudara salah satu orang yang malang. Saya tidak tahu, saudara. Mereka mungkin tidak seliar dan sejahat pria ini. Tetapi mereka membutuhkan bantuan. Mereka membutuhkan seseorang yang jauh lebih berkuasa daripada diri mereka sendiri untuk membebaskan mereka. Hanya ada satu oknum di mana mereka dapat memperoleh bantuan yang mereka butuhkan. Dan dari malam ke malam, oknum itu telah diberitahukan kepada kita. Dan itu adalah Yesus. Saudara sekalian, mari kita lihat bagaimana Yesus menyelamatkan orang yang malang ini. Di ayat yang ke-6, kita melihat bagaimana kasih Yesus yang tak terbatas. Semua orang di wilayah itu takut pada pria ini. Mereka lari ketakutan ketika dia mendekat. Mereka gemetar. Di rumah mereka mendengar jeritan orang yang malang ini. Anak-anak diperingatkan untuk waspada. Ya, hati-hati terhadap pria yang gila ini, saudara. Yang ada di kuburan itu. Semua orang menghindari pria ini. Kecuali Yesus. Yesus Kristus tidak menghindari orang ini. Justru dia melakukan perjalanan khusus melintasi laut dan menerjang badai hanya karena dia ingin membebaskan satu orang ini. Dan satu orang yang sangat tersiksa ini adalah orang yang dalam cengkraman setan. Yesus Kristus adalah orang yang sangat perhatian kepada orang ini. Ketika semua orang takut, menghindari, dan membenci pria ini, Yesus memiliki belas kasihan kepadanya. Yesus peduli dengan kondisi dia, dan Yesus tergerak untuk melakukan sesuatu tentang hal itu. Dan pria ini bahkan bukan orang Yahudi. Dia adalah seorang non-Yahudi. Dan tetap saja Tuhan mengulurkan tangannya kepadanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita patut berterima kasih kepada Tuhan untuk kasih yang tak terbatas dan belas kasih juru selamat yang tak ada habisnya. Puji Tuhan, tidak ada kasus putus asa di tangannya, saudara. Kita sering melihat orang yang kadang-kadang kita berpikir bahwa beberapa orang memiliki tujuan yang sia-sia. Kita mungkin bertanya-tanya, apakah mereka dapat atau akan diselamatkan? Kita tidak mengetahui hal itu, saudara. Kita berada di sini pada malam hari ini dan kita memiliki pengharapan, memiliki janji bahwa juru selamat Yesus berbelas kasihan kepada kita. Dia mengasihi kita terlepas dari dosa-dosa kita dan dia datang ke tempat kita berada untuk membebaskan kita dari belenggu yang mencengkram hati dan hidup kita. Dia mau bebaskan dosa kita, saudara. Dia mengasihi kita sampai dia rela mati di kayu salib. Karena tujuannya adalah dia mau datang untuk membebaskan kita. Roma 5 ayat 6-8. Roma 5 ayat 6-8. Firman Tuhan berkata, karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar. Tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Tidak ada seorang pun yang berada di luar sentuhan kasih guru ini. Bukan sekedar Sakius dengan kisah pohon yang ajaib itu. Bukan hanya Saulus dari Tarsus dengan agenda kebencian dan kehancurannya. Bukan hanya sida-sida Ethiopia dengan kebingungan agamanya. Dan bahkan kita dengan semua beban yang kita bawa. Ada juru selamat yang penuh kasih menunggu untuk membebaskan kita. Yesus melihat orang-orang dengan pandangan yang berbeda dari kita, saudara. Kita melihat dosa-dosa mereka.
Tetapi Yesus melihat apa yang dapat dia buat dari hidup mereka. Kita mungkin melihat seorang pemabuk, tetapi Yesus melihat seorang diaken. Kita melihat seorang pecandu narkoba, tetapi Yesus melihat potensi seorang ini di kemudian hari menjadi seorang pengkhotbah yang hebat. Kita mungkin melihat seorang pelacur, tetapi dia melihat seorang yang akan diubahkan dan menjadi anggota paduan suara. Begitulah hidup yang diubahkan ketika kita datang kepada Yesus. Dia akan mengambil apa yang kita berikan kepadanya, dan dia akan memberi kita sesuatu yang jauh lebih berharga sebagai balasannya. Sebagai contoh, Yakub, si perencana, si penipu, ketika ia menyadari akan kehidupannya dan dia datang kepada Yesus, dia memberikan kembali seorang yang baru, yang disebut dengan Israel. Seorang pangeran dari Tuhan. Seorang bapa leluhur bangsa Israel yang sangat disegani. Kita juga melihat Simon, nelayan yang garang, yang tidak sabar. Tetapi Yesus mengubah Simon Petrus menjadi seorang pengkhotbah yang hebat. Kita juga melihat Saulus, penganiaya gereja. Seorang dengan rencana jahat dan penuh kebencian. Tetapi Yesus mengubahnya menjadi Paulus, rasul misionaris yang sangat militan sekali. Berikan diri Anda kepada Yesus. Dan Anda akan kagum dengan apa yang dapat Dia lakukan terhadap hidup Anda. Luar biasa. Sungguh menakjubkan apa yang Yesus dapat lakukan ketika nyawa ditaruh di tangannya. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 17, itulah kuasa yang disebut dengan kelahiran baru, saudara sekalian. Ketika kita datang kepada Yesus, Yesus mengubahnya dan kita menjadi kelahiran baru atau ciptaan yang baru. Dia mengasihi kita terlepas dari dosa-dosa kita. Dan dia datang ke tempat kita berada untuk membebaskan kita, saudara. Dari belenggu yang mencengkram hati dan hidup kita. Dia sangat mengasihi kita. Bahkan dia rela mati di kayu salib untuk kita. Di ayat yang ke-13, kita lihat perintahnya. Setiap manusia yang telah gagal untuk membebaskan jiwa yang malang ini dari belenggunya, ya, segala sesuatu yang telah dicoba untuk membantunya mendapatkan kembali dari cengkraman pada kewarasannya sendiri terbukti tidak berguna. Manusia berusaha menahannya dengan rantai. Tidak bisa. Tapi satu kata dari Yesus, dan dia bebas. Itulah kemuliaan keselamatan Tuhan. Manusia dapat mencoba pekerjaan agamanya, tetapi semuanya akan gagal untuk menyelamatkannya. Manusia dapat mencoba psikologisnya, tetapi hal itu tidak akan pernah mengubah hati si pendosa. Manusia dapat mencoba pilnya, ramuannya, programnya, dan prakteknya, tetapi mereka tidak akan pernah menyelamatkan satu jiwa pun dari jerat maut. Ada satu solusi untuk masalah dosa, dan namanya adalah Yesus. Hanya ada satu harapan bagi jiwa yang jatuh, dan namanya adalah Yesus. Hanya ada satu harapan bagi mereka yang terjebak dalam kehidupan dosa, dan nama harapan itu adalah Yesus. Yohanes 14 ayat 6. Yohanes 6 ayat 37. Satu kata dari dia, dan kematian ditelan dalam hidup. Satu kata dari dia, dan kegelapan disingkirkan oleh terang. Satu kata dari dia, dan setan kehilangan cengkramannya pada jiwa yang terhilang. Satu kata dari dia, dan dosa kehilangan kuasanya untuk mengendalikan orang berdosa. Satu kata dari dia, dan tawanan dibebaskan. Satu kata dari dia, dan dosa diampuni selamanya. Satu kata dari dia, dan hidup berubah. Satu kata dari dia, dan anak Adam menjadi anak Tuhan. Satu kata dari dia, orang berdosa diselamatkan. Saudara sekalian, di ayat 14 sampai dengan 20, berbicara tentang keajaiban keselamatan. Dan orang ini telah berubah. Di ayat ke-15, Yesus mengubah dia. Dia tidak lagi berlarian, menangis, telanjang, melukai dirinya sendiri. Sekarang, dia tenang dan duduk di samping Yesus. Dia telah diubah baik secara fisiknya, baik mentalnya.
terlebih rohaninya. Itulah yang Tuhan lakukan, saudara. Kita tidak dapat bertemu Yesus dan tetap sama. Tidak bisa. Kenapa? Orang yang dengan sungguh-sungguh bertemu dengan Yesus, dia akan menjadi manusia yang baru. Dia mengubah semua orang yang datang kepadanya. Apa yang perlu kita perhatikan di sini adalah bahwa apa yang Yesus lakukan di dalam hati manusia selalu dikerjakan dari luar manusia. Ada kuasa yang lebih hebat daripada diri manusia itu sendiri. Sungguh, gambaran perubahan total yang dibawa oleh keselamatan kepada orang berdosa yang bertobat. Yesus benar-benar memberi setiap orang kehidupan baru. Yesus mengubah dia dari dalam keluar. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, satu perubahan yang radikal dialami oleh orang ini. Di dalam ayat 19-20, Yesus menolak permintaan pria ini untuk diizinkan pergi bersamanya. Tidak. Yesus menolak. Bahkan Yesus mengirimkan kembali, udahlah pulang aja ke rumahmu. Kasih tahu kabar sukacita ini kepada orang tuamu, saudara-saudaramu, tetanggamu, orang-orang di kampungmu. Bahkan Alkitab mencatat, dia pergi ke Dekapolis, yang berarti 10 kota. Dan dia mengkhotbahkan Injil kasih karunia kepada semua orang yang mau mendengarkan. Luar biasa, perubahan radikal. Orang yang selama ini ditakuti, sekarang ia menjadi orang yang luar biasa. Dapatkah Anda membayangkan dalam benak Anda bagaimana adegan ini terjadi? Orang-orang melihatnya datang, mereka ngeri ketakutan, anak-anak bersembunyi di belakang ibu mereka, pintu mungkin langsung ditutup. Orang-orang lari ketakutan untuk bersembunyi dari orang gila ini. Tapi tunggu dulu, telah terjadi perubahan yang hebat bagi orang itu. Tubuhnya telah bersih, sorot matanya penuh kasih dan harapan. Dia tidak lagi berteriak, tetapi dia berkhotbah tentang seorang pria yang bernama Yesus. Dia tidak lagi berlarian seperti orang yang liar. Dia tenang dan waras. Dan dia berbicara tentang bagaimana Yesus telah mengubah hidupnya. Dia tidak lagi telanjang. Dia berpakaian dan pakaiannya adalah pakaian kedamaian. Orang-orang mendengarkan ceritanya, mendengarkan kesaksiannya, dan mereka tersentuh. Dan banyak orang diselamatkan oleh kesaksiannya. Yesus telah membebaskan ikatannya dan mengubahnya menjadi seorang yang baru. Saudara sekalian, seorang bernama Harold Hughes, seorang bapak yang hampir tidak pernah punya waktu untuk kedua putrinya. Ia sangat sibuk. Bisnis perusahaan truknya menghabiskan banyak waktunya. Bila tidak sedang berada di jalanan, maka ia seringkali berpergian keluar menghibur rekan-rekan bisnisnya. Tetapi sebuah masalah khusus membuat Harold absen baik secara fisik maupun emosional dari keluarganya. Kenapa? Karena anak-anaknya, ya, putri-putrinya dan istrinya terabaikan. Ia seorang pencandu alkohol. Dan ketika istrinya bernama Eva mencoba untuk membicarakan tentang ini, ia marah. Kadang-kadang anaknya harus bersembunyi di balik lemari ketika orang tuanya atau papanya Harold Hughes ini pulang, saudara sekalian. Akhirnya Eva bersama dengan anak-anaknya meninggalkan rumah. Dan ini mengejutkannya sehingga memaksanya membuat janji yang serius. Ia bersumpah di hadapan hakim bahwa ia tidak akan menyentuh minuman keras selama 1 tahun. Dan keluarganya kembali lagi. Beberapa minggu kemudian, Harold berpergian ke pertemuan para pengusaha truk di Iowa. Suatu pagi, ia terbangun di Hotel Des Moines dan memperhatikan muntahan di kamar mandi. Wah, apa yang terjadi? Rupanya, tanpa ia sadari, ia telah mabuk. Dan sekali lagi, janji dilanggarnya. Ia mabuk bersama para pengusaha truk itu. Dan segalanya menjadi berubah dari yang buruk menjadi lebih buruk. Satu malam, Harold memutuskan untuk mengakhiri semuanya. Dengan senapan di tangan,
ia hendak membunuh dirinya sendiri. Namun dikatakan sebelum dia mau mati, lebih baik ia laporan dululah kepada Tuhan. Dia berkata, dia berdoa, Tuhan, aku sudah nggak kuat lagi. Kehidupanku tidak berguna. Anakku, istriku meninggalkanku. Dan rupanya saudara sekalian, doa itu terbukti menjadi titik balik kehidupannya. Harold mengakui dirinya sebagai seorang pemabuk yang gagal, yang putus asa, dan dia minta pengampunan. Dan malam itu, Kristus datang dalam hidupnya. Allah hadir, mengusir kekosongan dan kebencian terhadap dirinya sendiri, dan mengisinya dengan sukacita. Harold menyerahkan dirinya kepada disiplin pemuritan Kristus. Dan setiap hari ia mencari Allah dalam doa dan mempelajari firman Tuhan. Dan Allah menggenapi janjinya. Sebagaimana dikatakan dalam Yeremia 30 ayat 17. Sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu. Aku akan mengobati luka-lukamu. Allah memulihkan kesehatan fisik, mental, dan kerohanian Harold, saudara. Segala sesuatu berubah perlahan dalam hidupnya. Bergerak ke arah yang lebih benar. Pernikahannya membaik, hubungan dengan anak-anaknya membaik, dan pemahaman tentang harga dirinya juga membaik. Harold telah berubah. Tuhan telah mengubahnya. Harold Hughes menjadi senator Amerika Serikat dan gubernur Iowa yang terkenal. Ia menerima banyak penghargaan publik. Tetapi saat yang paling penting adalah malam di mana ia menyerahkan dirinya kepada Yesus. Yesus mengajak kita untuk datang kepada Dia dengan semua tantangan hidup kita. Karena hanya Yesus yang mampu menanggulanginya. Saudara sekalian, Yesus dengan mudah mengatasi situasi putus asa ini. Dan Dia dapat melakukan hal yang sama untuk saya dan saudara. Dia adalah Tuhan dari yang putus asa. Dengan Dia tidak ada kasus sulit. Hanya ada satu solusi yang ampuh. Bagaimana kondisi rohani kita yang sebenarnya hari ini? Dapatkah kita mengingat hari ketika Tuhan dengan kemuliaannya datang kepada kita dan secara radikal mengubah hidup kita? Jika Dia memiliki hati kita, maka pastikan untuk kita berterima kasih kepadanya. Namun, jika Dia tidak memiliki hati kita, kita perlu diselamatkan. Dan malam hari ini, Dia memanggil saudara. Dia memanggil saudara, Dia mengundang saudara untuk datang kepadanya. Datanglah kepada Yesus sekarang. Dan saudara tidak akan pernah menyesalinya. Apakah saudara tersesat dalam cengkraman dosa hari ini? Yesus dapat membebaskan saudara. Apakah saudara keluar dari kehendak Tuhan dan terjebak dalam kesombongan dan kepahitan? Yesus dapat membebaskan saudara. Apakah saudara membutuhkan sentuhannya? Apakah saudara membutuhkan belas kasihnya? Apakah saudara membutuhkan kuasanya yang mengubahkan hidup? Saudara-saudara, yang saudara butuhkan hanyalah berterima. Yang saudara butuhkan hanyalah menerima Yesus dengan iman. Datanglah kepada Yesus karena Dia rindu membebaskan ikatan saudara. Tuhan memberkati. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih oleh karena Engkau begitu baik. Dengan karunia-Mu, dengan kasih-Mu yang tak terbatas. Engkau rindu untuk memberikan kebebasan yang sejati dalam kehidupan kami. Kebebasan dari cengkraman kuasa kegelapan. Kebebasan dari dosa. Dan hidup kami akan diubahkan. Terima kasih ya Tuhan. Berkati akan umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada. Yang saat ini sedang mendengarkan akan pekabaran firman Tuhan ini. Kiranya Tuhan mengubah mereka. Menolong mereka yang sedang putus asa. Dan memberikan kepada mereka kehidupan yang baru. Hidup yang penuh dengan pengharapan. Terima kasih ya Tuhan. Ampunilah pelanggaran dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.